Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dewi Maharani dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan menggali lebih dalam materi yang telah disampaikan oleh Pak Ghazali tentang sumber-sumber hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi yang pertama, sumber hukum Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam yang mulia, berisikan kalam Allah yang paripurna, yang berisi segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Inilah sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum yang lainnya juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Katakanlah ijma dan qiyas tidak boleh melenceng dari sumber utama, yaitu Al-Quran. Lalu salah satu hukum yang bisa langsung ditarik dari Al-Quran adalah hukum tentang riba, misalnya, di mana Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat tersebut secara jelas dan tegas Allah mengharamkan adanya praktik riba dan memberikan alternatif solusi dengan melakukan jual beli. Lalu yang kedua itu tentang sumber-sumber hukum pada hadis. Hadis, walaupun Al-Quran menjadi sumber hukum pertama dan utama, tetapi pembahasan dalam Al-Quran terikat hukum suatu ibadah atau muamalah masih dibahas secara umum. Contohnya sholat. Di Al-Quran tidak akan ditemukan tata cara sholat dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tata cara tersebut ditemukan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis atau as-sunnah, sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis atau sunnah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW, aku telah ditinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hadis Sahih Lighoiri, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazm, disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali di dalam At-Tazhim wal Minah fil Intiharis Sunnah halaman 12-13. Hadis atau sunnah berasal dari kata al-hadis yang artinya perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Dari definisi umum, hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, termasuk apabila adalah perbuatan sahabat yang didiamkan, maka itu juga bisa tergolong ke dalam sunnah. Lalu di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah sebagai pembawa risalah Allah bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Sunnah Rasul SAW tersebut mendukung atau menguatkan dan menjelaskan hukum yang ada dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya, dalam Al-Quran terdapat ayat tentang sholat.
Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis sebagai berikut. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran ada ayat sebagai berikut. Barang siapa di antara kamu yang melihat bulan, maka berpuasalah. Ayat tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah sebagai berikut. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Menerangkan maksud dan tujuan ayat. Contohnya, terus yang kedua, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 9, At-Taubah ayat 34. Lalu yang kedua, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 34 dikatakan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis berikut. Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Terus yang ketiga, menerapkan hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara zohir dalam Al-Quran. Terus ada macam-macam hadis, yaitu ada hadis mutawatir, adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya yang tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta. Hal ini disebabkan banyak orang yang meriwayatkannya. Yang kedua, hadis maihur. Hadis maihur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in yang mencapai derajat mutawatir sehingga tidak memungkinkan jumlah orang akan sepakat berbohong. Yang ketiga, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang saja sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Ditinjau dari segi kualitas perawinya, hadis dapat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai hadis sahih, terus hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis mad'u. Hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh perawinya yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanad yang bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawinya yang adil tetapi kurang kuat ingatannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi hadis sahih atau hadis hasan. Hadis mad'u adalah hadis palsu yang dibuat orang atau dikatakan orang sebagai hadis padahal bukan hadis. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.